Wei akhirnya bertindak. Tingkatkan kewaspadaan. Ternyata Buddha Jade. Cepat. Wei Jianhao, jangan lanjutkan, cepat ke rumah sakit. Kamu kehilangan banyak darah. Dengan begini tidak bisa balas dendam untuk adikmu. Kalau terus ditunda, tangan kananmu benar-benar akan rusak. Banyak darah. Kamu bisa menyerah. Mo Lao, lebih baik pertandingan ditunda dulu. Ternyata kejadian seperti ini, pertandingan ditunda. Mo ketua meskipun urusan lingkaran Jade. Kamu sebagai ketua yang memutuskan. Tapi cara kamu menangani ini tidak tepat. Peserta dikhianati. Menunda pertandingan apa yang tidak tepat. Siapa tahu kalau Wei Jianhao sadar tidak bisa menang. Sengaja mengatur skenario ini. Benar, aku bilang pengemis seperti ini. Bertanding dengan ahli keluarga Ye, sudah pasti lelucon. Sampah seperti ini rusak satu tangan. Apa yang perlu heboh? Siapa yang mengatur skenario hari ini, Ye Shao? Kamu tidak tahu. Tentu saja aku tidak tahu. Kalian tahu. Tidak tahu. Jadi pertandingan harus dilanjutkan. Karena Ye Shao berani begitu sombong. Sepertinya diperintahkan oleh kakek keluarga Ye. Maka aku akan bertanya pada kakek YHP. Guru. Menurutku ini, Wei Jianhao ingin mengelak. Ambio. Wei Jianhao. Karena Mo Lao begitu terang-terangan melindungimu. Maka aku tidak bisa berbuat apa-apa. Hari ini terpaksa membiarkanmu pergi. Wei Jianhao, kamu kan biasanya sombong. Sekarang kenapa jadi pengecut diam saja? Tapi kali ini rusak satu tangan. Jadi lebih mudah untuk mengemis. Kamu menang dengan cara seperti ini. Seberapa takut kamu kalah padaku? Aku Ye Jianren tidak pernah kalah. Kakak, lihat dia. Kayak anjing liar. Anjing tak bertuan. Mau aku minta maaf sama adikmu? Aku kasih tahu kalau aku balik ke keluarga Ye. Aku akan bikin dia bayar mahal atas sikapmu. Berani kamu. Apa yang gak berani? Lihat dirimu sekarang. Mau belain adikmu yang brengsek itu. Urus dirimu sendiri. Pertandingan belum selesai. Aku mau adu lagi. Wei Jianhao, kamu gila gak takut mati? Tanganmu udah rusak, apa hakmu buat bertaruh? Aku masih punya tangan kiri. Kalau aku kalah lagi, tangan satuku juga bisa kau rusak. Kamu gak senang? Bikin aku senang kamu terlalu menganggap dirimu. Tapi aku setuju. Besok biar Motong menangkan tanganmu yang lain. Besok? Besok tangannya belum sembuh. Aku gak ada waktu buat buang-buang sama sampah. Gak mau ya gak usah taruhan. Besok ya besok. Wei Jianhao, kamu tenang dulu. Tang Lili, kamu lupa posisimu. Jianren, kita ngobrol. Patung Jade-ku benar-benar rusak. Orang gila ini ngapain? Hujan-hujan pegang batu. Gila ya, jangan marah sama orang kayak gini. Ternyata tanpa patung Jade.
Aku bukan apa-apa. Payung juga gak pakai. Sudah ikut aku bertahun-tahun. Tanpa kamu aku agak kagok. Hei kakek. Kamu gak dengar kata-kataku, pakai tangan kanan buat ngecek batu. Kakek. Orang ya udah berani sama kamu. Kamu gak pakai patung jade orang bisa datang ngejek kamu. Itu karena mereka ganggu adikku dulu. Walaupun mereka gak cari aku akan cari mereka. Gimana tangan kananmu? Sepertinya rusak. Maaf ya. Secepatnya akan ada yang menjemputmu. Menjemputku. Jadi dia akan memberitahumu beberapa informasi. Jika kamu bisa memahami sesuatu. Bahkan orang yang paling kamu percayai. Seterang ini ya. Ingat saja apa yang kakek katakan tadi. Apa hubungannya dengan patung Buddha Giok? Apakah itu keluarga Ye? Itu perseteruan generasi sebelumnya. Ibu, Jian Hao, ibu. Ada apa denganmu, ibu? Ada apa denganmu, ibu? Ada apa denganmu? Salahku semua. Aku seharusnya tidak menyetujui. Membiarkanmu bertemu dengan mereka. ayah. Ini pilihanku sendiri. Aku hanya ingin Jian Hao dan Qinger tumbuh dengan aman dan damai. Ibu. Wei Jian Hao. Kamu juga mengalami hari ini ya. Seorang pemuda miskin tanpa kekuasaan. Berkeliaran di jalan Giok. Akhirnya menuai akibatnya. Song Ye. Belum juga berlutut dan menyembahku. Kamu sudah begini masih berani sombong ya. Xiao Ju Guru Mo. Apakah kamu salah orang? Xiao Ju Guru, apa yang kamu lakukan? Kamu kalah taruhan. Masih belum mau berlutut dan menyembah. Guru, aku tidak mengerti. Apakah kamu ingin keluar dari perguruan? Ya. Guru. Pergi aku.
Guru mau pasti kamu salah orang. Aku bukan Xiao Ju yang kamu katakan kakekmu yang menyuruhku datang. Kakek. Jadi dia yang menyuruhmu mengingatkanku untuk tidak menggunakan tangan kanan. Dia tahu keluarga Ye pasti akan mengirim seseorang untuk menguji apakah kamu adalah UFO Show, lalu mengirimku untuk melindungimu. Aku yang tidak becus. Mengecewakan kepercayaan Pak Wei tidak. Tentu saja bukan salahmu. Aku sendiri yang tidak mendengarkan nasihat dan bertindak sendiri. Sekarang tangan kananmu rusak. Hanya bisa menggunakan tangan kiri untuk menekan cara keluarga Ye. Tangan kiri. Sebelumnya pernah terpicu tanpa sadar. Tapi ini tidak bisa dikendalikan. Bagaimana jika besok tidak bisa digunakan? Temukan Heng Jie latih tangan kiri. Apa maksudnya? Heng Jie tempat apa lagi itu? Aku hanya tahu. Dulu ini adalah hutan belantara. Heng Jie berada di tengah hutan ini. Kemudian leluhur keluarga Wei mengubah tempat ini menjadi jalan batu giok. Pintu masuk Heng Jie terkubur di suatu tempat di jalan batu giok ini. Selain itu, aku juga tidak tahu. Pak Wei hanya memberitahuku ini dan menyuruhku kembali ke Chongjiang untuk menyampaikannya padamu. Bukan ini membuatku harus mencari di mana. Mencari semalaman. Bagaimana mungkin bisa menemukan pintu masuk Heng Jie? Bos, matahari sudah terbit. Kenapa baru pulang? Ayo makan MA. Sarapan? Kamu berubah tiba-tiba begitu baik. Kamu tidak tidur semalaman hanya untuk menungguku makan sarapan. Kamu meracuni makananku. Aku masak semalaman. Tanganku sampai terpotong, lihat. Lihatlah, coba dong. Ayo. Jangan bergerak, biar aku. Jangan sembunyikan, aku sudah lihat. Kenapa kalian masih mencuri batu di ruang bawah tanah? Gudan mana? Pergi minum. Dia tidak di ruang bawah tanah. Tunggu aku menggali jalan keluar. Baru bisa mengangkut semua batu keluar. Kenapa di sini keras sekali? Bor listrik pun nggak tembus. Gudan nggak ada. Bos nggak ada. Aku bos. Menurutmu nggak sih di sini pengap banget? Iya. Aku mau buat lubang semalaman, iya. Biar bos bisa bernapas lega. Iya. Nggak perlu. Aku bilang sekali lagi. Jangan pernah datang ke sini lagi. Oke. Kamu ini wanita tua brengsek, aku bilang jangan ambil. Kamu malah ambil banyak banget. Kamu nggak dengar bener-bener, nggak bisa bantu malah bikin ribut. Aku ini kan buat hidup kita berdua. 7, 8, 9, 10.
Ini di mana ya? Tempat apa ini? Banyak banget batu. Kakek yang sembunyikan. Juga batu giok yang harganya selangit. Sekarang pun kalau ada batu giok kaisar di depan aku nggak bisa bedain lagi. Kakek. Ini biar tangan kananmu menyerap energi batu. Tangan giok Buddha itu hasil dari latihan meraba batu. Tangan kiri mungkin juga bisa dilatih kayak gitu. Kenapa aku balik lagi ke tempat ini? Batu aku kok jadi berkurang banyak ya? Dua orang itu. Kaya mendadak, kaya mendadak. Masukin, masukin. Bos. Kenapa kamu bisa keluar cepat banget biasanya kan? Kamu lama di dalam cepat ya? Aku belum selesai nih ngapain? Encuri batu enggak. Masa iya? Enggak. Giok. Giok. Kayak di novel itu. Dan kakak.
Kok dia bisa jadi sehebat ini? Gimana kalau dia ketahuan? Aku masih mau coba lagi. Hancur. Aku ini tadi apa yang terjadi ya? Tangan kiriku tiba-tiba jadi kuat. Bos besar. Ternyata kamu suka yang kayak gini. Pantas aja kamu nggak tertarik sama aku. Nggak boleh kayak gini. Aku semuanya kelihatan. Kamu berani nyuri batu. Mau nggak kamu pakai kayak gini keliling jalan? Aku nggak nyuri batu. Itu karena pengeluaran rumah tangga terlalu besar. Aku mau jual beberapa batu buat nambahin uang rumah. Ya sebenarnya selama ini, bahan makanan yang aku beli buat kamu itu impor. Bawa semua batu ini kembali. Lalu pergi kalau nggak. Ingat. Kalau aku balik lagi. Jangan sampai aku lihat kalian lagi. Serem banget. Gila keren banget. Iya. Kok dia nggak suka cewek ya? Pengen Wei jangan datang. Tapi juga pengen dia datang. Kalau dia beneran nggak datang. Aku harus pindah dari jalan batu. Kalau kamu pinter sembunyi yang jauh-jauh. Kalau tangan yang lain juga rusak. Siapa yang bakal kasih makan kamu? Dia pasti datang. Nggak tahu si kecil. Udah ketemu pintu masuk ke dunia lain belum Tang Lili. Sekarang kamu tahu kan apa yang kamu bilang ke aku semalam? Seberapa konyolnya itu? Tentang Chong Jiang. Wei Jianhao pura-pura. Tetap aja kabur kayak anjing terlantar. Kamu nggak terima. Nggak terima sama seluruh keluarga Ye. Dasar Tang Lili kamu itu siapa sih? Kamu ini kayak pelacur kecil berani. Ngomong hati-hati nggak semua orang di depan. Bisa pura-pura. Kamu berani mukul aku ini orang keluarga Ye. Sejak kecil ayahku tidak pernah berani memukulku kamu. Aku akan membunuhmu. Sudah aku bilang sudah. Tang Lili kamu benar-benar tidak tahu maut mulai hari ini. Kamu keluarga Tang dan keluarga Gu keluar dari jalan giok. Pertandingan pameran giok kali ini, keluarga Tang dan keluarga Gu melanggar aturan. Karena itu, aku memutuskan untuk membatalkan hasil keluarga Tang dan Gu. Keluarga Ye akan mengambil kembali semuanya. Kedua keluarga di jalan giok harus pindah mulai hari ini. Putra besar keluarga Ye berani seenaknya mengubah tradisi yang ditinggalkan leluhur. Apakah kakek Ye tahu kamu begitu sombong? Jangan bawa kakekku untuk menekanku jalan giok Chongjiang. Aku Ye Jianren yang memutuskan. Tuan Ye meskipun jalan giok milik keluarga Ye tetapi
Transaksi giok selalu diawasi dan dikelola oleh Asosiasi Giok Chongjiang. Jadi keputusan yang kamu buat ini, apakah seharusnya dibahas dengan asosiasi giok kami? Molau ini benar-benar tidak ada hubungannya denganmu. Jangan juga pakai caramu untuk menekanku. Aku mengambil kembali toko keluarga Ye. Apakah asosiasi giokmu juga bisa mengatur ini? Tuan Ye. Keluarga Gu bisa pindah dari jalan giok. Bisakah kamu memberiku waktu 3 bulan? Aku bisa transisi 3 bulan. Sekarang tahu untuk berunding bukankah kamu pikir? Bersaudara dengan Wei Jianhao, si bodoh itu, bisa membuat keluarga Gu bangkit. Kamu berunding dengannya. Di sini 1 hari. Sudah merupakan muka terbesar untukmu. 1 hari. Kamu mau membuat tulang tua ini tidur di jalanan. Melawan keluarga Ye inilah akibatnya. Kalian semua akan seperti pengemis. Tang Lili, kalau orangmu tidak berhenti, jangan salahkan aku. Tidak sopan seperti kemarin. Melempar pisau dari kegelapan untuk memotong pergelangan tangan. Baik, aku ingin melihat. Tang Lili, ini kamu yang cari Yingren. Dari mana ini muncul? Sekarang semua tahu kemarin Wei Jianhao bagaimana bisa terluka dan mundur dari pertandingan. Ternyata ini ahli keluarga Ye jadi. Pertandingan kemarin ternyata keluarga Ye yang curang, rupanya dia. Keluarga Ye curang. Kau pengecut. Kau baik-baik saja. Mencuri-curi. Aku lelah sekali bunuh dia. Warner, hati-hati. Kau tetap datang. Tuan kecil. Baru 1 malam aura yang kuat sekali. Tuan kecil, apa kau sudah masuk ke dunia abadi? Saudara Wei, kau akhirnya datang. Di wilayahku. Semuanya kuatur. Hancur. Kenapa gagal lagi? Kau mau aku? Tangan kiri ini benar-benar tidak bisa dikendalikan. Maaf semuanya, aku terlambat. Efek masuknya seperti ini. Kukira sudah jadi dewa. Ganteng tidak sampai 3 detik. Kau tidak takut tangan satunya juga rusak? Meskipun keduanya rusak tidak apa-apa. Tapi aku tidak bisa membiarkan semua orang terkena imbasku lagi. Masih terlihat seperti pria sejati. Ganteng sekali. Saudara Wei. Sekarang kau adalah satu-satunya harapan keluarga Gu. Tunang Pagu, kali ini, aku tidak akan kalah lagi. Benar baik. Tuan kecil bisa. Tangan rusak masih bisa sok. Hari ini akan kujadikan kau orang yang tidak berguna. Kalau aku kalah tentu aku jadi orang tidak berguna. Tapi kalau aku menang, kau tidak bisa menarik kembali toko batu giok di Jalan Gutang tentu. Kau juga harus berlutut dan minta maaf kepada adikku. Oh. Kalau hari ini kau kalah, selain harus merusak 1 tanganmu, setiap bertemu keluarga Ye kau harus berlutut. Boleh.
Mari kita mulai. Tunggu sebentar lagi sebelum bertanding. Aku akan menyelesaikannya dulu. Pengemis busuk kami sudah menunggu lama sekali. Kalau kamu tidak mau bertanding mengaku kalah saja. Tidak apa-apa, aku bisa menunggu sebentar lagi. Lagi pula aku juga tidak suka saat bertanding. Ada yang mengganggu. Hari ini kalau kamu kalah, mulai sekarang kamu bukan hanya buta, tapi juga bisu. Hancur. Kak Waner. Hindar-hindar lagi. Tuan Yenona Y keempat. Tolong aku. Jangan teriak-teriak, kami tidak kenal. Dia menyakitimu, aku hancurkan tangannya. Sekarang bisa tenang bertanding. Tangan kirinya kenapa ya? Kakak si pengemis. Sepertinya berbeda dengan kemarin. Tidak apa-apa, tangan Jade-nya sudah hancur. Menilai Jade tidak bisa mengalahkan Motong. Kalau begitu mari kita mulai. Wei Jianhao mencapai tingkat pertama. Pada pameran Jade Chongjiang menghancurkan Yingren. Hari ini, kita bertanding dengan cara sederhana. Siapa yang memilih batu paling berharga? Dia yang menang. Tangan kirimu sepertinya lebih hebat dari tangan kanan. Benar. Tangan kiriku kalau sudah marah. Aku sendiri takut. Jadi kamu mau mengaku kalah sekarang? Sayang sekali. Meskipun tangan kirimu hebat, hari ini juga harus hancur. Domain. Tidak tahu lagi sedang apa. Bagaimana penglihatanmu, tidak bisa digunakan kan? Hanya ini. Mau menghentikanku. Dia bisa menghancurkan domainku. Ini terlalu hebat. Sudah tidak kuat lagi, ini terlalu hebat.
Motong kenapa? Barusan menggunakan pedang menghabiskan banyak tenaganya. Ini mungkin yang terakhir bisa dia gunakan hari ini. Penglihatan Motong sudah sampai batasnya. Dia sudah tidak bisa menggunakan pedang lagi. Jangan gunakan penglihatan lagi, kamu sudah tidak kuat. Motong lanjutkan. Kalau kamu berani kalah padanya, pergi dari keluarga Ye. Waner, apa kamu suka Wei Jianhao? Suka. Kamu tidak boleh suka dia. Kenapa dia? Dia tidak cocok nanti kakak. Akan cari yang lebih cocok untukmu, jangan. Kenapa harus dia? Dia berdarah sudah begini. Masih bisa terlihat. Hei bocah. Aku benar-benar meremehkanmu. Bisa memaksaku habiskan tenaga. Tangan kanannya sudah pulih. Sudah pulih. Ayo. Apa ini mata putihmu tidak bisa digunakan lagi? Tangan kananku juga rusak. Kalau begitu kita gunakan cara paling tradisional. Menggunakan kaca pembesar untuk menilai batu. Aku tidak bisa melihat. Kalau begitu mengaku kalah saja. Motong dari 3 iblis keluarga Ye. Tuan Besar Ye. Jalan Batu Giok mulai sekarang. Di bawah kendali Molau. Keluarga Gu dan Tang akan membagi toko sesuai dengan porsi bisnis mereka. Keluarga Ye dalam 3 tahun ke depan tidak berhak campur tangan lagi. Hanya dengan beberapa orang kecil seperti kalian ingin melawan keluarga Ye. Keluarga Ye seperti pohon raksasa. Tetapi sekuat apapun seseorang tidak bisa melawan kekuatan kecil yang bersatu menjadi keinginan rakyat. Prinsip ini Tuan Ye tidak mengerti. Tuan Ye pasti mengerti. Dan kamu. Aku akan datang sendiri ke keluarga dan melihatmu berlutut meminta maaf kepada adikku. Kamu mau datang ke keluarga Ye, pantaskah kamu? Pintu keluarga Ye saja jangan harap bisa masuk. Seberapa kuat sebenarnya keluarga? Aku akan mencobanya. Tapi tentang kamu meminta maaf kepada adikku ini, kamu pasti akan berlutut. Dengan keluarga Ye kamu tidak bisa menyakiti si Jie. Jangan pikir dengan kemampuanmu sekarang. Kamu bisa seperti ibumu dulu masuk ke keluarga Ye dengan paksa. Bagaimana ibumu bisa terkena malapetaka? Apakah kamu tidak ingat? Wei Jianhao, kamu berani melawan aku. Keluarganya Ye tidak akan membiarkanmu begitu saja kematian ibuku. Apa yang kamu ketahui? Aku hanya mendengar dari kakek. Katanya karena patung Buddha Giok mengundang malapetaka. Kematiannya ada hubungannya dengan keluarga Ye. Aku tidak tahu. Kembali dan sampaikan pada Tuan Ye. Beberapa hari lagi, aku akan mengunjungi keluarga Ye secara pribadi.
Ibu, siapa orang yang kamu temui malam itu? Aku pasti akan menemukan mereka semua, dan membuat mereka membayar untuk kematianmu. Aku menyuruhmu membawanya kembali. Siapa yang menyuruhmu melukai tangan kanannya? Kakek Wei Jianhao dia. Jangan kira aku sudah tua, dan tidak tahu apa yang kalian lakukan. Wei Jianhao, dia sama sekali tidak berniat kembali ke keluarga Ye. Patung Buddha Giok lambat laun akan menjadi bencana. Apa yang kalian lakukan adalah yang benar-benar merusak seluruh keluarga Ye. Apakah tangan kanannya benar-benar lumpuh total? Masih adakah harapan Yingren memutus urat tangan kanannya? Kecuali ada keajaiban. Jika tidak mungkin. Saat kalian memutus Giok, apakah dia masih menggunakan tangan kanannya? Tidak. Tangan kanannya memang tidak bisa memutus Giok. Aku kalah dari tangan kirinya. Tuan keluarga Jin Lingsu sudah datang. Keluarga Jin Lingsu. Kalian turun dulu. Akhirnya mereka datang juga. Lalu bagaimana dengan Tuan Jianhao? Apakah masih perlu dicari kembali? Hanya patung Buddha Giok yang bisa menemukan dunia abadi. Sekarang patung Buddha Giok sudah rusak. Bagi keluarga Ye, dia dan ibunya sama. Sudah tidak ada nilai gunanya lagi. Sekarang yang terpenting adalah menemukan Wei Changming si tua itu. Bisakah menggunakannya untuk memaksa Wei Changming muncul? Keluarga Jin Lingsu keluarga terkemuka dari 5 keluarga besar. Mengapa tiba-tiba datang ke Chongjiang? Keluarga Su. Apakah juga untuk patung Buddha Giok? Su Kepala Keluarga Mengkuris, saya Ke Chongjiang. Untuk membawakan Anda beberapa barang. Keluarga Ye di seluruh negeri memiliki puluhan jalan batu giok. Salah satu jalan batu giok itu sekarang sudah menjadi milik keluarga Su. Ini adalah kontrak pembelian yang sudah selesai. Keluarga Su sudah mendominasi Jinling. Ini masih ingin mencaplok keluarga Ye? Tuan ya terlalu serius. Maksud kepala keluarga adalah semua jalan batu giok ini bisa dikembalikan ke keluarga Ye. Asal keluarga Ye menukarnya dengan satu jalan batu giok. Apa yang kalian inginkan? Jalan batu giok Chongjiang. Meneer Su, kembali dan sampaikan kepada kepala keluarga kalian. Jalan batu giok Chongjiang adalah tempat kebangkitan keluarga Ye. Keluarga Ye tidak akan menyerahkannya. Tuan Ye, apakah Anda mau memikirkannya lagi? Dibandingkan dengan sepertiga aset keluarga Ye, satu jalan batu giok bukanlah apa-apa. Meneer Su, saya tidak enak badan tidak akan mengantar Anda. Kepala keluarga bilang tidak peduli Tuan Ye setuju atau tidak. Jalan batu giok Chongjiang cepat atau lambat akan menjadi milik keluarga Su. Keluarga Su ini sepertinya juga menargetkan dunia abadi. Mereka tidak suka keluarga Ye menguasai dunia abadi. Keluarga Ye menjaga jalan batu giok selama ratusan tahun, hanya untuk menunggu munculnya dunia abadi. Untuk itu, tidak segan menikahkan dengan Wei Changming. Wei Rui tidak mau. Wei Jianhao. Kekuatan keluarga Su jauh lebih besar dari keluarga Ye. Mungkin mereka tidak mungkin saat ini merebut semua yang dijaga keluarga Ye dengan susah payah. Harus segera menggunakan Wei Jianhao untuk memaksa keluar si tua Wei Changming. Kalau begitu Tuan,
Non Kinger masih di keluarga Ye. Apakah kita harus? Non. Di perjalanan kemari tidak ada yang memperhatikan Kan. Non tenang. Bagaimana urusan keluarga Ye? Tuan Ye masih tidak mau menyerahkan akta jalan batu giok. Kakek benar. Pintu masuk Heng Jie memang di Jade Street. Nona, apa yang kita temukan? Aku bersembunyi di Jade Street selama bertahun-tahun. Akhirnya aku menunggu munculnya tangan Buddha Giok. Legenda. Hanya talenta bergamot Giok yang tahu pintu masuk Heng Jie. Pertama kali aku di Jade Street, Wei Jianhao terlihat menyentuh batu limbah dengan tangan kanan. Aku curiga dia adalah bergamot Giok. Ye Jianren juga mengejar Jade Street. Bibi tidak tahu. Tapi jika Anda kalah, Anda harus meninggalkan satu tangan. Saya ingin meninggalkan tangan kanannya. Aku lebih yakin. Setelah itu dia melawan Motong. Tangan kanan usang. Tapi semalaman sepertinya terlahir kembali. Tangan kiri menjadi lebih kuat. Jika aku tidak salah menebak, dia telah memasuki dunia yang konstan. Jadi orang ini adalah kita. Kunci untuk menemukan pintu masuk ke batas konstan. Tinggalkan pesan. Hanya saja Heng Jie telah muncul. Monster-monster tua dari keluarga besar. Keluar dari kegiatan. Nona, aku akan segera melakukannya. Itu hal yang benar. Jangan biarkan Nona Warner tahu. Dia sekarang, sepertinya dia sudah tergoda dengan Wei Jianhao. Apakah orang ini sangat istimewa? Selain Miss Lily, Nona Warner, saya masih menyukai seseorang untuk pertama kalinya. Warner masih marah dengan kakak perempuannya. Lalu kau bilang pada adikmu kenapa kau suka Wei Jianhao. Dia baik pada adiknya. Seperti kakak. Kau sangat menyukainya. Menangkan aku. Aku tidak bisa membantumu. Karena kau sangat menyukainya. Adikku akan membantumu. Sungguh, kapan adikku berbohong padamu? Mari kita pergi ke rumahnya sekarang. Jianhao, kau sudah kembali. Bukannya kalian sudah disuruh pergi? Gudan mengusirku keluar. Pantas saja. Kok kamu bisa bilang begitu? Ini semua demi kamu. Kalau kalian berantem, apa hubungannya sama aku? Gudan bilang aku suka sama kamu. Kamu juga suka sama dia. Perasaan aku sama dia udah nggak murni lagi. Hubungan kacau balau macam apa ini? Gimana sih pikiran kalian? Nggak masuk akal. Gudan mana? Di dalam Gudan. Mau ngapain kamu? Wei Laoda, seharusnya apapun yang kamu suruh, aku harus lakukan. Tapi kamu paksa aku dengan hal seperti ini. Aku beneran cuma suka sama cewek. Kamu ngomong apa sih, aku nggak ngerti. Apa yang aku lakukan? Sampai kamu salah paham. Jangan bohong deh, kemarin malam. Kenapa cuma baju, aku yang kamu hancurin baju dia nggak?
Aku ini. Aku keluar dari rumah baju ini favorit aku. Sekarang kamu bikin aku nggak punya baju. Kamu balik badan. Bukan-bukannya aku udah kasih kalian. Semua batu giok yang pecah itu banyak uangnya. Kamu nggak bisa beli baju baru aja. Kayak kamu ngasih aku uang jajan gitu. Nggak, soal ini aku harus jelaskan. Uang yang kamu kasih aku nggak sentuh sama sekali. Semua diambil sama si perempuan ini. Aku itu. Bukannya buat kita berdua. Aku pikir kalau kamu nggak bisa balik ke keluargaku, aku bisa pakai uang ini buat nikah sama kamu. Hah, nikah lagi? Jangan pikir aku nggak tahu. Kamu udah suka sama Laoda ini. Kamu pikir suatu hari bisa deket sama Laoda, terus kamu ninggalin aku ya kan? Kok kamu bisa mikirin aku kayak gitu? Kemarin waktu kamu lihat dia. Jangan pikir aku nggak lihat. Hati kamu udah nempel ke dia. Memang kenapa? Bos jelas lebih ganteng dari kamu. Lebih gila, lebih jantan dari kamu. Kamu si pecundang, aku nggak mau pura-pura lagi. Malam ini aku putusin kamu, aku jatuh cinta sama Wei si kampungan. Sudahlah. Gimana? Wei si kampungan setuju kalian berdua bisa terus tinggal di sini. Kerja keras banget nggak capek apa? Terima kasih bos. Gudan kamu kenapa? Darah? Mana? Sini. Apa aku mau mati? Kalau kamu berani mati, aku langsung nikah sama bos Wei. Aku bilang tadi kamu nggak acting. Terlalu nyata, nggak mungkin acting. Udah lagi. Aku kok kamu bisa bilang gitu? Kalian ini ngapain sih? Nggak kelihatan apa. Barang-barang udah dipindahin ke sini. Dari hari ini kita tinggal di sini. Kenapa? Kamu masih berani tanya kenapa? Kamu sendiri ngapain sama Warner, kamu nggak tahu apa? Aku ngapain? Kamu menggoda adikku, menipu hatinya. Aku menggoda. Aku nggak tahu aku menggoda lagi. Lagi kamu menggoda siapa lagi? Jangan pakai dua orang gak berguna ini sebagai tameng. Terlalu palsu. Wei Jianhao, aku kasih tahu. Warner udah kasih tahu aku. Aku beneran nggak ngapa-ngapain. Kak Warner ini sebenarnya gimana sih? Kak Warner, bilang dong Warner. Kamu pura-pura nggak tahu apa Wei Jianhao. Kamu nggak lihat Warner suka sama kamu. Suka-suka. Bos. Kamu nggak apa-apa. Tang Lili. Ini sebenarnya adikmu yang mau tinggal atau kamu yang mau tinggal? Emang nggak hamil juga? Atau gimana maksa tinggal di rumah orang, niatnya jahat? Dan kakak kalian berdua. Jangan berani-berani bicara satu kata lagi. Aku akan suruh Warner buang kalian ke jalan. Bukan. Buang keluar. Pokoknya Wei Jianhao, kamu harus bertanggung jawab pada Warner. Kalau tidak, aku tidak akan baik-baik saja padamu. Bukan. Ayo Warner, aku ajak kamu lihat kamar. Pilih kamar, ayo. Taruh barang-barang di kamar ini. Ini kamarku. Buang barang-barangnya keluar. Lalu aku bagaimana, apa hakmu tinggal di sini? Mereka benar-benar keterlaluan. Sekarang ada dua orang lagi yang tinggal, kita nanti mau mencuri batu. Apakah akan lebih sulit? Bagaimana kalau kita bilang sama Wei si kampungan? Pindah ke ruang bawah tanah. Aku perlu cari tempat yang tenang untuk menyembuhkan luka.
Ayo, Wei si kampungan mana? Ngeri banget, wanita benar-benar menakutkan. Apa sih yang mau dilakukan Tang Lili ini? sebelumnya Wei Jianhao ngotot mau ambil kembali toko ini. Jadi apakah pintu masuk ke Hengjie ada di toko ini? Kakak, kamu tadi lagi cari apa? Apa kakak mau tinggal sendiri ya bukan? Tentu saja bukan. Kakak cuma mau dekat-dekat bantu kamu menilai Wei Jianhao. Lihat dia itu bajingan atau tidak pantas atau tidak sama kamu. Kakak harus percaya sama penilaian Waner. Tang Lili, Ada apa? jangan keterlaluan. Aku tidak mengganggu Waner. Aku juga tidak bilang sama kamu. Ngomong dalam mimpi. Ngeri banget. Jangan teriak-teriak. Tang Lili, kenapa kamu ada di kamarku? Aku Apa sih yang sebenarnya kamu mau? cuma mau mampir buat lihat kamu saat kamu tidur. Ini kebiasaan apa sih? Kamu ini bikin takut tahu. Bukan aku bilang gimana, sejak kalian tinggal di sini. Aku jadi nggak merasa aman, nggak bisa. Kalian harus pindah. Tunggu dulu, nggak bisa. Lu nemu batasnya, nggak bisa pergi gitu aja. Aku ngomong jujur. Jujur apa? Sebenarnya, kakak juga suka sama kamu. Kak Waner. Bukan kayak yang kamu pikir, Waner. Wei Lauda, hari ini kamu beruntung banget. Pergi sana, jangan halangi aku ke toilet. Wei Laoda. Lihat Gudan udah terluka kayak gini. Aku juga diusir, nggak ada kamar buat tinggal. Kalau terus kayak gini, kita berdua bisa mati. Ya udah, buruan ke rumah sakit, cabut jarumnya. Nggak perlu sampai segitunya, aku udah suntik tetanus. Dokter bilang posisi jarumnya nggak bisa dicabut. Harus nunggu sebulan baru ada tempat tidur. Baru bisa operasi, dokter juga bilang selama ini. Aku harus cari tempat lembab buat istirahat. Semakin lembab tempatnya, semakin bagus lembab. Contohnya, basement. Pergi sana. Nanti lihat gimana aku ngajarin dia. Yekinger, kamu ini sialan ngapain? Kamu berani mukul aku cuma karena kamu adiknya Wei Jianhao. Dia bikin aku nggak enak, aku bakal bikin kamu mati. Kakak pulang, kakak. Kalian marah-marah balas dendam ke aku. Pasti karena kesal sama kakakku ya. Kakakmu aja udah nggak mau sama kamu, kamu pamer apa?
Kamu ngomong sembarangan, kakakku pulang. Kalau dia lihat kalian ngebully aku, dia pasti bakal bantu aku. Kamu kebanyakan mikir. Pintu rumah Ye Wei Jianhao nggak bisa masuk. Jadi kamu tetap jadi pembantu aja. Kalian ngapain sama kakakku? Nggak ngapa-ngapain, cuma bikin tangannya cacat.